Baik. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Oke. Bentar. Catch my breath. So today kita akan membahas ya mengenai skill structure and expression. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya. Harusnya kita mulai jam 9:30 tadi karena jam 10 tadi saya ada jadwal praktikum itu pun offline. Jadi saya reschedule dari jam 4 sore ya. Oke. Kemarin itu sebelumnya pernah kemarin ada listening ya, ada section listening, dan selesai. Dan sekarang kita sudah berpindah ke sesi structure and expression yang menurut sebagian orang itu full grammar ya kan, dan banyak banget kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sekiranya cukup sulit ya. Namun di sini ngebahas ya banyak mengenai kalimat dan juga unsur-unsur kalimatnya ya dan sebagainya. Oke. Saya share screen-nya. Oke. Sekarang kita ke skill 6 ya. Mengenai sentences with multiple clauses atau kalimat yang memiliki dua atau lebih kalimat. Maksudnya kan sebelumnya kalimat itu kan ada yang bisa menjelaskan kalimat itu apa dan unsur-unsur kalimat itu seperti apa. Ada yang bisa menjawab? Kalimat yang terdiri dari SPOK ya, Kak? Iya. SPOK. Iya. Oke. Jadi tadi kan bilang SPOK ya, ada subjek, predikat, ada objek sama keterangan. Nah, objek sama keterangan itu hanya menjadi komponen sampingan, di mana kalau kalimat itu dia harus mengandung subjek sama predikat ya. Jadi subjek ya as baru ditambah dengan predikat. Nah, itu intinya ya. Kalau misalnya sudah ada subjek sama predikat, berarti itu dianggap sebagai kalimat, sudah sah. Ya. Kalau misalnya dia salah satunya tidak ada, subjek itu tidak ada, atau predikat tidak ada, berarti itu tidak sah, dianggap sebagai kalimat. Nah, jadi kalimat itu harus ada itu. Nah, bagaimanakah kalau misalnya ada objek sama keterangan? Seperti yang saya bilang, objek sama keterangan itu hanya menjadi komponen sampingan. Ya, kalau objek kita kadang-kadang kita butuh, tetapi kadang-kadang kita nggak butuh objek. Nah, itu yang mengilhami kalau misalnya kalian tahu kata kerja transitif atau kata kerja intransitif, itu sebenarnya sama aja, ya seperti itu. Oke, kita belajar tentang sentences with multiple clauses. Ya, yang keenam, use coordinate connectors correctly. Nah, sebelumnya saya sempat akan menjelaskan kan kalimat itu mengandung SP kan. Nah, bagaimana menurut kalian semua kalau misalnya ada dua kalimat yang sama-sama mengandung subjek sama predikat,
cara untuk menyiasatinya seperti apa? Jadi, supaya menjadi kalimat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Tadi kan misalnya ya, misal ada dua kalimat. Ya benar ya, memakai kata penghubung atau konjungsi. Jadi kalau misalnya ada SP, ada dua kalimat nih, dua kalimat yang masing-masing mengandung satu subjek satu predikat. Dan ketika itu akan dibutuhkan satu kata yang sifatnya itu untuk menjembatani dua kalimat itu, makanya ini dibutuhkan konjungsi atau kalau misalnya ini istilah sebagai konektor. Ya. Nah, ini kita ini ya. When you have two clauses in English sentence, you must connect the two clauses correctly. Ketika kamu mempunyai dua klausa atau dua kalimat, itu harus dihubungkan dengan konektor. Ya, harus dihubungkan dengan konektor apapun itu. Nah, contohnya adalah kalau misalnya konektor yang koordinatif, ya kan ada dua, ada coordinate connectors dan ada konjungsi temporal, ada konjungsi sebab, konjungsi akibat, dan andaian. Ya, kalau misalnya kita baca bahasa Indonesia, di TOEFL juga sama. Ya, ada konjungsi temporal, konjungsi sebab akibat, konjungsi pengandaian, dan konjungsi dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini. Nah, contohnya adalah ada and, ada but, or so, or yet, ya, yang ditempatkan di antara dua kalimat atau tiga kalimat. Nah, tadi kan dua kalimat berarti menentukan satu konjungsi ya. Bagaimana kalau misalnya kita punya tiga kalimat nih? Berapa banyak kata penghubung atau konjungsi yang dibutuhkan? Saya bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya kita punya tiga kalimat nih, berapa banyak konjungsi yang dibutuhkan? Dua, benar ya? Tadi kan saya bilang kalau misalnya kita ada dua kalimat nih, berarti kita butuh satu saja, satu konektor. Nah, bagaimana kalau misalnya tiga sama dua konektor? Bagaimana kalau misalnya ada empat kalimat, tiga konektor dan seterusnya? Ya, seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh di sini ada Tom is singing and Paul is dancing. Ya, nah yang pertama ini Tom is singing. Nah, ada yang bisa identifikasi subjek yang mana di kalimat pertama ini? Subjek yang mana, predikat yang mana? Ada yang bisa? Subjeknya Tom. Predikatnya singing. Singing. Singing atau is singing? Is singing. Is, ya. To be harus ikut. Ya. Kalau singing doang berarti nggak sah. Karena kalau di sini kan ada is itu kan termasuk to be. To be itu kan termasuk salah satu ciri-ciri predikat ya di samping kata kerja. Nah, berarti is ini ikut, singingnya juga ikut. Berarti is singing adalah predikat. Nah, habis itu kalimat kedua di situ ada Paul is dancing.
Nah, Paulnya kan subjek tuh. Sementara is dancing ini predikat. Ya, berarti kita dapat dua nih. Ada Tom is singing sama Paul is dancing yang sama-sama mengandung SP. Nah, kan di situ ada dua kalimat tuh ya. Di situ ada dua kalimat. Nah, bagaimana caranya untuk menjembatani kedua kalimat itu? Maka dikasih dengan konektor, ya, kasih konektor, yaitu and, ya. Berarti and ini posisinya adalah sebagai konjungsi. Berarti rumusnya adalah S P C S P, ya, S P C S P. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, makasih. Coba dicontoh ini. A power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Nah, menurut kalian yang manakah yang merupakan dianalisis dulu? Subjek yang mana, predikat yang mana, atau juga apa yang hilang di situ, ya. Jadi triknya adalah kalau misalkan menyelesaikan struktur itu adalah kenali dulu subjeknya, kenali itu predikatnya. Harus tahu itu dulu. Kalau misalkan nggak tahu, ya wassalam. Nah, jadi kita harus tahu dulu subjek predikat dulu sebelum maju ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada soal a power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Nah, satu orang dong yang bisa menganalisis apa yang ada di sini. Halo, ada yang bisa? Apa ini? Kalau misalnya nggak bisa speak up di chat box saja. Apa? No one? Oke. Nah, di sini kan subjeknya adalah apa? The power failure, ya. Tadi power failure ya, ini subjeknya. Nah, kalau misalkan diikuti the subjek, berarti dia diikuti oleh predikat kan? Predikatnya adalah occurred. Nah, kita lihat setelahnya, setelah titik-titik ini ada apa? Ada the lamps, ya. The lamps ini berarti kan subjek baru ya, subjek baru. Habis itu ada went out, ya. When itu kan dia verb kedua dari go, berarti dia dianggap sebagai predikat. Nah, berarti kan ada SP sama SP. Nah, menurut kalian kalau misalnya ada SP berarti harus dihubungkan dengan satu konektor kan? Satu konektor berarti jawabannya adalah diantaranya adalah A sama B. Karena ladder sama next ini dia salah. Kan? Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal begini, ada dua jawaban yang sama-sama mengandung satu konjungsi. Nah, ini menurut ini dikaitkan kembali apa? Dibuat logika. Kerusakan power, ya, atau kerusakan energi itu terjadi bla bla bla, lampunya mati. Nah, menurut kalian ini adalah kalimat yang mengandung sebab akibat, ya. Kalau misalnya kalian analisis lampu ini mati karena kegagalan peninaran,
ya atau kegagalan power itu terjadi, ya. Sehingga dijawabnya adalah so, ya. Biasanya soal kayak gini jarang. Biasanya kalau misalnya eh, dalam soal kayak gini itu cuma satu pilihan saja, satu pilihan saja. Sisanya itu, sisanya ngetor. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas? So far so good. So far so good ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi gini ya, kalian kalian perhatikan saja di tabel ini yang saya kasih kursor ini. Macam-macam adalah ada and, the but, ada or, the so, my yet. Dan polanya seperti ini. Nah, SP ya, atau subject verb ya. Ada dua kalimat ya di sini. Ada SP, ada SP. Berarti kalau misalnya ada dua SP, ya ada dua kalimat, berarti harus dihubungkan oleh satu konektor. Itu C-nya di situ, ada coordinate connector sih. Ya, begini ya. Kalian bisa SS ataupun kalian catat juga apa-apa. Asalkan nanti kalian punya ini ya, punya materi dan juga paham. Karena kan masih zaman tulis ya. Nanti kan di review lagi. Karena zaman sekarang tuh kan kendalanya SS ya, atau screenshot gitu. Dan ironisnya itu nggak dibaca, malah jadi koleksi aja gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, di sini kan ini tidak termasuk. Oke, kita lanjut tadi. Bentar ya. Nah, oke. Nomor satu ya. Kita contoh soal ya satu ya. The President of the United States appoints the cabinet members. Blah blah blah. Appointments are subject to Senate approval. Apakah jawabannya A, apa B, ada C atau D? Ya. I'll give you 30 seconds ya untuk memutuskan mana yang benar. Ya, nanti kita bahas. Oke? Udah ada jawabannya? Udah apa jawabannya? Nah, yang mana? Oke, saya tunjuk random aja ya. What about Tika Ayu Wardani? There?
Halo Tika, can you hear me? Oh, maybe she's not around. Oke. Jawabannya cacing. Ada yang bisa jelasin kenapa cacing? Because they're oke. Kalau misalnya C, oke. Yang pertama, untuk menganalisis soal seperti ini, maka kita harus mengetahui apa yang ada di sini. Apakah subjeknya ada, atau predikatnya ada, atau ada subjek predikat lagi. Nah, di situ. Nah, di sini subjeknya mana? The President of the United States, ya. Habis itu setelah subjek pasti nempel predikat, ya pasti. Setelahnya pasti ada predikat, ya. Berarti predikatnya apa? Appoints, ya, appoints. Nah, habis itu ada koma bla bla bla. Nah, jangan panik. Kita lihat setelah koma itu ada apa, ya. Di situ ada are, ya kan? Are itu predikat. Berarti yang kurang apa? Konektor sama subjeknya. Berarti jawabannya adalah because there. Jawabannya adalah cacing. Ya. Nah, D juga bisa, Kak. Nah, ini kemungkinan arti dari kalimat ini lebih condong ke jawaban cacing daripada dodol. Gitu. Ya. Ini kalau misalnya dalam soal kalau level, ini levelnya C4 atau C5. Gitu. C4 lah, analisis. Biasanya kalau soal TOEFL tuh lebih banyak kan C3, C2, atau C4. Ya gabungan gitu. Kalau misalnya kayak soal pun aja. Tapi memang gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Kita move ke skill selanjutnya. Tadi kan kita belajar mengenai coordinate vectors. Kan? Oke. Coordinate connector ya, atau kalimat majemuk setara. Ya. Nah, begitu ya. Yang selanjutnya adalah use adverb time and cause connectors correctly, atau gunakan kata keterangan waktu dan sebab secara benar. Ya. Nah, coba kalian analisis perbedaan kedua kalimat ini. Yang pertama di sini adalah I will sign the check before you leave. Yang kedua di sini before you leave I will sign the check. Apa perbedaannya? Perbedaan antara kedua kalimat ini. Ada yang bisa jawab? Siti Turjana, can you hear my voice? Yes. Tahu ada yang
Kamu bisa membedain nggak kedua kalimat ini yang menjadi perbedaan di antara kedua kalimat? Mungkin perbedaannya penempatannya kali ya, Kak. Kata Yang kalimat awal tuh subjeknya dulu, baru predikat. Yang kedua, predikat dulu, baru subjek. yang kedua predikat dulu bersubjek. Yeah, before you leave, I will sign the check. Tapi nggak tahu sih. Mana ada sejarahnya predikat didahului subjek? Mana ada pada kalimat ini? Oke, tadi ada benar ya. Yang pertama benar, yang kedua tadi agak keliru. Yang pertama di sini ada I will sign a check before you leave. Nah, di sini kita analisis I ini kan subject, will sign the predicate. Habis itu ada before. Before itu adalah konektor ya. Nah, setelah itu ada you leave, ada SP lagi. Berarti ada SP CSP kan di situ. Oke. Bagaimana kalau misalnya di bawah? Nah, di situ kan ada kalimat before you leave, I will sign the check. Kita lihat yang muncul ini apa? Before you leave. Ya. Di sini konektor dulu, before ya kan. Habis itu ada SP, you leave. Baru SP. Nah, yang menjadi pembeda adalah di sini kan SP CSP ya. Dengan kata lain, konektornya muncul setelah subjek predikat di klausa yang pertama. Ya, di sini. Nah, yang kedua, ini konektor subjek predikat ini muncul sebelum ya, muncul duluan ya. Si before ini karena konektor ini muncul duluan. Ya. Karena begitu, kalau karena before-nya ini dia muncul duluan, maka harus dikasih dengan tanda koma. Mengapa begitu, Kak? Ini ada kaitannya dengan anak kalimat sama induk kalimat. Kalau induk kalimat itu kalimat tunggalnya SP, ya. Kalau anak kalimat itu ngikut induk kalimatnya. Biasanya untuk anak kalimat ini dia mengandung konjungsi, ya. Dan kalau misalnya yang pertama kan di sini kata I will sign check, berarti itu ibunya kan, emaknya kalimat kan atau ibu kalimat. Habis itu ada before you leave, ya. Kalau misalnya ada konjungsi atau konektor ada before itu dan sebagainya, itu dia dianggap sebagai anak kalimat, ya, karena dia ngikut kan, ikut induk kalimat ya di sini. Nah, kalau misalnya si anak kalimat ini mendahului induk kalimat, maka harus dipisah dengan koma. Harus dipisah. Ya, ya masa iya si anak mengungguli ibu? Apa si anak mendahului ibu? Nah, kalau dalam in the real life itu kan sopan. Nah, makanya ini kan harus dipisahkan dengan tanda koma. Ya, ya kalau misalnya anak kalimatnya ya itu CSP, di sini dia muncul duluan sebelum SP. Ya berarti kan ada perbedaannya ya. Yang pertama itu rumusnya SP CSP ya kan. Kalau misal yang kedua di sini kan CSP, SP. Ya. Sampai sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, terima kasih. Coba kita eh, yang contoh ya. Ada bla 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 was late, I missed the appointment. Ya, coba.
Satu orang deh. Ayo. Salah nggak apa-apa. Kan belajar. Kita kan sama-sama belajar. Bebek. Linda jawab bebek. Ada lagi? Oke. Ada. Oke. Oke. Linda, kenapa jawabannya bebek? Karena tadi kan katanya anak kalimat itu harus dihubungkan dengan apa sih, konjungsi apa itu ya? Because was late, karena terlambat saya melewatkan janji temu gitu. Kurang tepat. Oke. Since he, dodol. Oke. Kenapa dodol? Kenapa dodol? Jawabannya. Since he. Kenapa? Oke. Ada subjek he ya. Nah, tadi kalau misalnya jawabannya bebek, di sini kan because itu konektor ya kan. Nah, kalau misalnya because was late, was itu kan predikat. Subjeknya mana? Gak ada kan? Berarti B itu kan dianggap salah karena tidak ada subjek setelah because. Ya. Yang D ini since ini kan dia konektor ya. Setelah konektor di sini ada he. Ya kan? Karena dikurangnya CS atau konektor sama subjek yang kurang, sementara was itu ada, ya. Untuk melengkapi itu maka jawabannya adalah dodol. Since he was late, I missed the appointment. Berarti benar lengkap ya. CSP, SP. Ya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, aduh, sorry. Oke. Nah, di sini ada di tabel ini ada adverb time and clause connectors atau kata hubung ya atau konjungsi keterangan waktu dan sebab. Di sini kan ada time, ada after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Ya. Kalau menunjukkan keterangan waktu ya. Nah, kalau misalnya cause atau sebab ada as, ada because, since dan sebagainya. Nah, ini contoh dari konektor ya. Dan untuk konektor waktu dan sebab ini dia bisa ditempatkan di awal kalimat atau bisa aja ditempatkan di akhir kalimat ya. Misalkan kayak Teresa went inside because it was raining. Ya. Teresa went inside SP. Habis itu because the C. It was raining. Ya, ada SP ya juga. Berarti kan SP CSP tuh. Nah, because ini kan bisa ditempatkan di awal ya, tapi dia harus dipisah dengan koma. Nah, di sini kan ada konektor because, setelah itu kan ada subjek plus verb kan, subjek plus predikat was raining. Nah, ada koma, maka ada SP lagi. SP CSP atau CSP, SP ya. Catat di buku kalian. Ya, kita dapat 2 rumus ya untuk kali ini. Kita dapat 2 rumus. Ya. Dan itu akan kalian pakai setiap saat ya.
Gak cuma tes TOEFL. Misalnya kayak kalau kalian buat kalimat ataupun kalian nulis jurnal ya nanti, atau nyusun abstrak jurnal, itu dia ini sering banget dipakai ya. Ini salah satu ya. Sama. Nah, tadi kan menjelaskan, tadi kan kita ngebahas ya mengenai eh, konjungsi sebab ya, dan juga konjungsi waktu ya. Nah, ada beberapa jenis konjungsi lain, misalkan kayak konjungsi kita condition ya, atau pengandaian. Habis itu kontras atau pertentangan, ada manner atau cara, ada place atau tempat ya. Kalau condition kan pengandaiannya ada if, in case, provided, providing, unless, whether ya. Biasanya dipakai ya adalah if itu artinya jika ya, atau kalau. Berarti kan dia seakan-akan itu berandai-andai mengenai sesuatu yang tidak terjadi. If. Tapi kan tidak harus itu, atau membayangkan sesuatu yang mungkin terjadi, dan bisa juga membayangkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, impossible to happen ya. Nanti kalau misalnya belajar tentang grammar advance, nanti belajar tentang conditional sentence ya. Ada if clause itu ada 3 kondisi. Nanti di lain waktu, lain kesempatan saya jelaskan, atau beberapa tutor lain bisa menjelaskan itu. Oke. Kalian catat ya, atau bisa di SS, tapi SS-nya nanti dipindahin ke buku ya. Jangan dijadiin koleksi di galeri, gak bakal dibaca ya kan. Kebiasaan beberapa mahasiswa kan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Oke, jelas ya. Oke. Nah, ini kalian bisa akses ya materi ini. Ini sebenarnya yang materi e-booknya yang saya kirim di grup ya. Mungkin kalian bisa cek aja ya di halaman 232 ya, biar jadi pedoman ya untuk belajar gitu kan. Karena Longman ini itu menurut saya itu cukup bagus ya, karena menyediakan catatan latihan soal, penjelasan materinya cukup komprehensif gitu. Oke, sekarang kita latihan soal lagi. Tadi kan sampai nomor 1 ya, atau ya nomor 2 deh. Nomor 2, the prisoners were prevented from speaking to reporters because bla 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 bla. Oke. Dan kalian pop up ya, pop up saja di chat box ya. Jawabannya apa? Apakah A atau B atau C atau D?
Ada yang udah bisa jawab? Nomor 2, type chat box ya. Kalau misalkan terkendala dengan sinyal atau you don't want to speak up, atau apa kok? Oke. Chat box aja. Salah nggak apa-apa, nggak saja. Apalagi ini online. Saya baik. Humble. Total. Total. Oke, ada yang lain? Betul ya. Cacing. Ada lagi? Oke, ada ya. Nomor 2. Di situ kan ada prisoners were prevented from speaking to reporters because bla bla bla. Nah, di sini kan sudah ada subjek ya, the prisoners. Nah, habis itu ada were prevented. Ya, predikat. Nah, jadi udah lengkap ya, SP ya. Nah, setelah itu ada because. Nah, because ini dia konektor ya. Berarti setelah konektor harus ada apa? SP kan, subjek sama predikat. Berarti kita tinggal eliminasi saja. A ini kan salah ya. Kalau B ini salah ya. C ini juga salah ya. Kalau C ini salah karena cuma subjek doang, the public ya. Kenapa to hear nggak dimasuk Kak? Ini to hear ini kan dia merupakan to infinitive, to plus infinitive verb. Kalau misalkan to infinitive itu dia tidak dianggap sebagai predikat, melainkan hanya sebagai objek ya. To hear ini objek. Berarti C ini salah. Berarti D ini benar ya. Ada superintendent itu subjek, ada did not want itu predikat. Nah, kenapa B ini salah, Kak? Walaupun ada walaupun ini lengkap, ada subjeknya ada, predikatnya ada. Kita lihat ada the story in the papers. Asalnya adalah the superintendent. Berarti ada 2 subjek dong. Ya, berarti ada 2 subjek. Salah. Makanya B itu jawabannya salah. Jawabannya adalah do. Ya. Good. Oke. Kita 10 menit lagi ya. Kita sebentar aja Pak. 1 jam. Oke, nomor 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place. Udah? Udah dapat jawabannya? Udah dapat jawabannya? Apakah A atau B atau C atau D?
B. Lagi. Lagi. Selain B. C. Oke. Oke. Kita bahas ya. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man. Ya, ini tidak dianggap subjek ya. Ya. Kenapa? Karena ada like. Like itu kan preposisi. Ya. Kalau misalnya preposisi itu harus diikuti oleh kata benda. Ya. Berarti dia tidak dianggap sebagai subjek. Jadi kan setelahnya ada Lauderdale, subjek ya kan. Predikatnya apa? Managed. Ya. Habis itu ada where. Where itu dia konektor ya. Kalau misalkan konektor, berarti ketemu apa setelahnya? Subjek ya kan, karena predikatnya sudah ada took place. Ya. Berarti subjeknya ada yang ini. Berarti A kan salah tuh. Bentar. B itu kan salah kan? Karena ada was an extraordinary number. Itu kan sudah subjek ya. Habis itu ada C itu an extraordinary number. Ya. Habis itu ada D, an extraordinary number existed. Nah, B itu salah ya, karena sudah ada predikatnya. Ya, double predikat ya. D itu salah. A itu juga salah. Ya, karena sama. Sama aja kayak nomor yang jawabannya D. B itu salah. Ya, karena sudah ada predikatnya was. Berarti jawabannya adalah cacing C ya, dan extraordinary number. Ya, kita butuh subjeknya saja ya, karena predikatnya sudah ada took place. Gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup jelas? Oke, jelas ya. Oke, kita lagi. Sebelum kita akhiri. Nomor 9. Nomor 9. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, blah, 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 generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Nomor 9. Mana menurut kalian yang benar? Apakah A, atau B, atau C, atau D? Oke. B. Wow, cepat sekali. Mantap. Ada lagi? B. Oke. Oke, banyak kan jawab B ya.
Oke. Kita analisis ya. Di situ kan ada konektor ya. If. Setelah konektor ada subjek, ada ultraviolet radiation. Ya. Habis itu ada predikat kan, yaitu enters. Ya, predikat CSP. Kan? Tadi setelahnya ada apa? SP ya. Berarti jawabannya adalah bebek. Ya. Yang mengandung SP, it is. Ya, kalau it kan subjek doang. Kalau C itu dia CSP. Ya. So it is. Habis itu dan it. Itu kan cuma CS doang. Berarti jawabannya adalah it is. Ya, yang mengandung SP. Oke. Sebenarnya masih banyak loh guys contoh soalnya gitu. Nomor 10. Satu lagi deh, nomor 10. Among human chromosomes, the Y chromosome is unusual, blah, blah, blah. Most of the chromosomes does not participate in meiotic recombination. Ini pelajaran biologi tentang pembalan sel. Genetika. Karena pandang ada kromosom, ada rekombinasi pembelaan meiosis. Meiotic recombination, pembelaan meiosis. B. Oke, B. Ada lagi selain B? Atau jawabannya B? Hitam. Oke. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Karena kan cuma butuh konektor kan. Karena subjek predikat sudah ada ya. Ada the Y chromosome itu kan subjek. Habis itu ada is unusual ya. Karena ada is bukan to be, berarti predikat ya. Habis itu ada most of the chromosome ya. Subjek ya kan. Habis itu does not participate. Ya, does not participate. Ya. Predikat ya kan. Karena ada dua SP berarti dihubungkan oleh satu konektor. Jawabannya adalah B. So, ya, suatu konektor. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada ya, jelas. Nah, nanti kalian bisa kerjain soalnya, ya, dan sebagainya. Oh iya, nanti untuk link presensi nanti saya kirim ke grup aja ya. Belum sempat buat saya. Santai kok, nanti saya kirimin. Oke. Oke. Mungkin kita cukupin ya sampai sini karena ini sudah sore ya, jam 5, dan beberapa semua dari kalian ya, termasuk saya itu butuh istirahat ya, karena mungkin kita habis kuliah atau sebagainya, itu kita butuh istirahat kan, ada ditambah di kelas itu full kan. Tapi kalau misalkan kalian niatkan ya karena Allah, nah nanti bakalan jadi berkah, nanti bakalan keguna di suatu saat nanti. Mungkin nggak sekarang, mungkin di besok harinya, atau seminggu di depannya, atau sebulan, atau setahun, atau 5 tahun ke depan, itu bakal berguna kok. Ya, jadi balik lagi, kita ini belajar karena Allah. Ya, untuk ilmu karena Allah, bukan karena siapapun ya, bukan karena doi atau whatever. Ya. Sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Atau cukup?
Oke. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas ini ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya tadi agak reschedule ya, dari jam 9.30 ke jam 4 ya. Mungkin minggu depan insya Allah Pak, pagi banget ya. Pagi jam setengah 10. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, berarti cukup ya. Salah satu pesan sih dari saya, review materi ini ya kan yang barusan kalian dapatkan, dan intinya kalau misalkan ingin menguasai structure dan beberapa section lain tuh latihan soal itu diperlukan. Banyak-banyak latihan soal. Kalau misalnya ada yang nggak jelas ya tanya ke saya ataupun beberapa tutorial. Jadi karena juga nggak cuma saya, ada beberapa tutor lain dari angkat atas ataupun sebagainya. Oke, kalau cukup, saya cukupkan ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan sempurnakan doa tafakur majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. See you next time.